Makanya tidak boleh putus dari guru pembimbing. Iya. Kenapa? Mereka tahu keadaan kita dan mereka bisa mengarahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kalau ndak ada, hilang kita, hilang dari keteladanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga Ramadan hidayahnya senantiasa menyertai kita semua. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang ulama yang telah banyak berkontribusi dalam dakwah di Indonesia, serta penerus dari gerakan Az-Zikra yang dirintis oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham. Beliau adalah Ki Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Sebagai sosok yang dikenal dengan kelembutan dan hikmah dalam menyampaikan dakwah, beliau akan berbagi pengalaman, wawasan, serta inspirasi mengenai perjalanan dakwah yang penuh tantangan namun serap makna. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya telah bersedia hadir kehadirannya di podcast kami. Alhamdulillah. Kabar Ustadz bagaimana Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bil khair. Nah, alhamdulillah Ustadz. Mungkin kan sebelum kita masuk lebih dalam Ustadz ya, ada kalanya mungkin teman-teman itu pengen mengenal antum gitu dari perjalanan antum, dari pendidikan antum gitu kan, dari jenjang pendidikan antum. Mungkin boleh Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama dulu orang tua memberi nama Abdul Syukur. Oh, Abdul Syukur. Hanya sampai di situ. Tapi oleh guru ditambahkan oleh Allah yarham Ki Haji Muhammad Arifin Ilham pakai Muhammad Abdul Syukur. Yusuf adalah nama orang tua. Oh, nama Yusuf nama orang tua Ustadz ya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi, Nabi mengingatkan innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian nanti di akhirat pada hari kiamat nanti akan dipanggil sesuai dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Makanya nama Yusuf itu melekat. Alhamdulillah. Kami belajar di Depok dari Madrasah Ibtidaiyah, kemudian masuk pesantren di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah di Depok, melanjutkan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sempat juga kuliah sebentar tapi kabur-kaburan di ekonomi Islam ya, di Trisakti, kemudian lebih banyak ziarah dan berguru kepada para masyayikh. Alhamdulillah, termasuk hari ini kami sebenarnya datang berguru kepada guru mulia kita, Dr. Zainul Arifin. Mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi. Semoga kedatangan kami bisa mengambil barokah dan bisa mengambil hikmah. Ya, senangnya adalah ketika itu kami bersama almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Dia namanya sama nih, Arifin juga. Iya, sama-sama Arifin Ustaz. Insyaallah. Makanya setelah kami berguru kepada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, kami berguru kepada Dr. Zainul Arifin. Iya. Supaya semakin zen Arifinnya. Iya. Semakin arif Ustaz. Semakin arif insyaallah. Ya, karena mengumpulkan kearifan-kearifan. Iya. Nah, kemudian pengalaman yang melekat sampai hari ini, pesan dari almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ketika kami belajar ya, kami sampaikan, Ustaz, boleh nggak saya belajar sama antum? Apa kalimat beliau? Silakan ikuti, mana yang antum lihat bagus, ikuti, boleh ditiru, tapi yang tidak bagus jangan diikuti. Segitu kalimat beliau. Artinya adalah langsung mengajarkan keteladanan, sikap dan tata cara
perilaku kehidupan beliau. Nah, itulah belajar yang efektif ya begitu. Kayaknya kalimatnya cukup pendek Ustaz ya. Pendek tapi jelek. Iya. Kenapa hari ini banyak orang yang memberikan contoh, maksudnya ngasih tahu contoh, tapi sedikit yang menjadi contoh. Oh iya benar Ustaz Ya. ya. Kalau memberitahu tentang contoh banyak, diberitahu ini begini, memberi contoh, memberitahu tentang contoh, tapi yang menjadi contoh sedikit. Maka keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW Sallallahu. ya tentu karena contohnya beliau itu langsung kan. Iya benar. Ya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya gimana akhlaknya Rasul ya, karena khuluquhul Quran kan, akhlaknya Nabi ya Al-Quran. Iya. Itu sangat efektif. Nah, hari ini kita kadang hilang keteladanan. Sehingga yang ada adalah transferring ilmu, tapi sementara praktik dalam kesehariannya kadang jauh. Termasuk saya yang ngomong hari ini. Masih jauh dari itu. Baru bisa ngomong, belum tentu bisa mempraktikkan. Tapi insya Allah kita terus belajar dan belajar. Makanya tidak boleh putus dari guru pembimbing. Iya. Kenapa? Mereka tahu keadaan kita. Dan mereka bisa mengarahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kan? Kalau tidak ada, hilang kita. Hilang dari keteladanan. Nah iya Ustaz. Mungkin Ustaz, apa yang menjadi motivasi utama antum dalam berdakwah mungkin Ustaz? Ya, sejak kecil kami sudah ditanamkan oleh almarhum ayah. Jadi gini, beliau ini guru alif-alifan. Guru alif-alifan. Tapi alif beneran. Gimana Ustaz? Alif. Beliau mengajar ya Al-Quran lah, ya mengajarkan huruf hijaiyah. Ya. Kemudian keliling dari satu rumah ke rumah, dari satu RT ke RT, ya dengan daerah yang mungkin tidak terlalu jauh. Dan mengajarkan ya mungkin fikih dasar. Ya. Sejak kecil kami suka diajak oleh ayah, mendampingi beliau, ikut kemana-mana. Walaupun di majelisnya seringkali tidur ya. Ayah mengajar, ya kami tidur. Iya, iya. Tapi kalau giliran makan bangun. Iya. Tapi apa yang tersimak pada waktu itu melekat. Kan anak-anak kecil gitu ya, kelihatannya nggak peduli. Tapi sesungguhnya ada, hatinya ini dibuka oleh Allah. Nah, sehingga kami melihat dari ayah langsung. Ibu juga seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian ketika kami mulai kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, itu ada alhamdulillah qadarullah di depan rumah kami ada pesantren besar dibangun, Al-Hamidiyah namanya. Nah, para kiai itu datang terlebih dahulu ke rumah kami. Sehingga kami menyaksikan para guru-guru mulia itu datang ke rumah. Dan ada seorang yang kami masih ingat sampai sekarang namanya almarhum Allah yarham Kiai Haji Slamet Suryanto. Ketika itu kami dengan adik berdua masih kecil-kecil. Selesai sholat subuh, beliau dakwahi kami seperti ceramah di depan ribuan orang. Masya Allah. Dia ceramah di depan kayak ribuan orang, semangat menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Masya Allah. Sehingga kami berdua menyimak, tambah tertarik lagi tentang dakwah. Lalu ketika di sekolah, kami juga sama. Setiap kali kan suka ditanya cita-cita kan. Iya benar. Cita-citamu jadi apa? Saya insya Allah menjadi da'i. Nah itu berarti apa? Kami bersyukur kepada Allah. Memang Allah sudah beri sejak dari dini itu keinginan untuk berdakwah. Gitu. Ya, selain memang belajar, tapi juga ada given dari Allah Subhanahu Wa Taala hidayah. Yang mudah-mudahan Allah tidak cabut hidayah ini sampai perjumpaan dengan Allah. Amin. Ya, jadi dakwah ini kemudian apa? Pertama, orang berdakwah kan mendakwahi diri sendiri. Iya benar. Ya, bagaimana kita bisa mengubah orang lain kalau tidak mengubah diri kita sendiri? Jadi artinya semakin kita semakin senang dengan dakwah, sesungguhnya sedang mengingatkan diri kita
walaupun manusia tidak ada yang sempurna. Ya nggak? Iya, Kan benar. manusia ada saja kelalaiannya, lupanya atau apa gitu. Tapi paling tidak apa yang kita dakwahkan mengingatkan. Suatu hari saya bertanya kepada seorang guru waktu di pondok, Ustaz, saya ini omdo. Om Dok apa tuh? Tahu omdo ya? Om Dok. Omong doang. Omong doang. Omong doang. Iya, iya, Wah, iya, iya. kalau di depan di panggung, di depan orang banyak, waduh luar biasa. Muhadharah. kalau di Iya, pondok. Madoro. Pelajaran kita setiap hari lah. Iya kan gitu. Wah semangat sekali. Tapi Iya. nggak melaksanakan. Jauh dari apa yang kita sampaikan. Akhirnya dengan bijak guru kami mengingatkan. Terus sampaikan. Jangan putus. Kenapa? Bisa jadi apa yang kau sampaikan itulah yang akan mengingatkanmu. Iya. Betul, kita ini munafik. Artinya menyampaikan sesuatu yang tidak kita lakukan. Iya. Tapi dari situ bisa jadi Allah kembali berikan hidayah kepada kita. Ya, walaupun jangan disengaja gitu ya. Kelalaian itu kan pasti ada. Pasti ada. Nah, tapi dari situlah dakwah yang diseriusi, dakwah yang ditekuni, dakwah yang diistiqomahkan, insya Allah akan mengingatkan kita. Itulah yang menjadi semangat buat saya. Bahwa bagaimana motivasi apa dalam berdakwah? Mengingatkan diri sendiri. Di mana saja kita berada. Jadi bukan karena banyaknya orang yang mendengar, banyaknya orang yang hadir, enggak. Tapi sesungguhnya adalah, maka bisa jadi di hadapan kita satu orang dengan 1000 orang adalah sama. Kenapa? Yang disampaikan sama kok. Iya, sama-sama. Sama-sama juga. Iya. Bisa jadi dari satu orang akan berpengaruh terhadap 1000 orang. Dan tidak pernah ada ruginya. Kenapa? Ilmu yang manfaat itu pahalanya mengalir. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Itu kan selamanya. Iya. Maka seorang guru, seorang dai tidak akan pernah merugi dalam menyampaikan ilmunya. Insya Allah benar sih. Ya mungkin dari omongan kita nih sebagai perantara gitu kan untuk Iya. mengingatkan diri sendiri itu Zat. Betul. Insya Allah. Nah kita lihat sekarang nih kan Zat ya, di era modern yang dimana informasi itu sangat cepat sekali Zat. Ya. Nah bagaimana kita itu berdakwah untuk berpartisipasi dalam dakwah agar tetap relevan dan efektif di kalangan masyarakat modern Zat, khususnya anak-anak muda sekarang gitu Zat. Ya. Sekarang begini. Dakwah pada masa Rasulullah dengan dakwah yang kita sampaikan hari ini sama atau tidak? Sama. Sama. Iya. Medianya yang bisa berbeda. Iya, media Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam di Jabal Abi Qubais oleh Allah diperintahkan panggil manusia datang. Datang ke Mekah kan? Iya. Haji, umroh gitu kan? Kenapa? Allah yang memperdengarkan kepada hati-hati orang beriman untuk didatangkan. Nah, Nabi Ibrahim tentu dengan kekuatannya, kedekatannya dengan Allah, Khalilullah. Iya. Kita, bagaimana dengan kita? Ya sekarang dunia modern katakan dengan media, dengan alat-alat. Gunakan alat itu menjadi wasilah kebaikan. Ya, kita tidak bisa meninggalkan dunia hidup modern kan? Iya, benar. Ya, artinya yang penting jangan mereka merusak kebenaran dan keyakinan kita, tapi warnailah alat-alat itu untuk menjadi wasilah penyampai kebenaran. Sekarang gini loh, kita ngobrol berdua, Iya. tanpa media nih. Mungkin hanya berdua, kita saling mendengar. Tapi kalau ini disebarkan kemana-mana, apa istilahnya sekarang? Share. Like. Comment, and share. Sekarang di-share kemana-mana. Bisa jadi yang mendengarkan jutaan orang, ribuan orang, bisa di mana-mana. Jadi sesuai dengan hadis Nabi bukan? Nanti tidak ada Islam tidak diketahui sampai ke pelosok-pelosok. Daratan, lautan, di pegunungan, di mana-mana. Tidak ada yang kenal Islam. Tidak ada yang tidak kenal Islam. Tidak kenal Artinya Islam. Islam sampai kepada mereka. Iya. Lalu gimana? Kitanya ada di sini. Kok bisa mereka mengenal Islam? Nah, melalui alat-alat ini. Iya, mulai terjawab saat ya. Iya. Lalu bagaimana juga? Ini kan juga efektif buat orang yang katakan waktunya terbatas. Buat orang yang tidak punya kesempatan seperti para pelajar yang concern. Mereka bisa menikmati itu. Ini pengalaman kita. Dulu almarhum Allahyarham Ki Arifin Ilham itu salah satunya adalah berdakwah lewat radio. Oh, lewat radio. Ya.
di tengah kemacetan lalu lintas orang pulang kerja jam 5 sore, Jakarta kan tahu sendiri ya, Iya. Senin sampai Jumat macet, Sabtu Ahad bisa macet banget. Iya, pasti dong. Ya, artinya ada weekend. kemacetan. Nah, hari kerja macet jam 5 sore. Beliau ceramah di radio dengan suara lembut, Masya ya kan, dengan bukan bahasan yang berat, tapi menyentuh hati, tapi membimbing dalam ibadah, dalam kehidupan, materi-materi sederhana. Tapi disitulah bisa merebut hati orang. Kenapa? Orang membutuhkan itu. Dan mereka di tengah kemacetan, di jalan, di mana-mana, mendapat pencerahan. Disitulah di antara manfaat media. Iya, benar. Dan jangan juga dipikir orang-orang dengan dunia modern tidak membutuhkan agama. Iya. Mereka sebetulnya sangat merindukan, sangat ingin merasakan apa sih yang diajarkan oleh agama. Maka orang tidak akan tahu kalau dia belum merasakan. Nah, bagaimana menularkan rasa, itulah dakwah. Membuat hati, ya bahasa kita lah, hati menjadi terpikat, pikiran menjadi terfokus, kemudian amaliyahnya menjadi nyata. Itu kan menghidupkan agama begitu. Iya. Nah, media menjadi alatnya saja. Jadi jangan dibalik, alat segala-galanya, malah tujuannya nggak nyampe. Ini kan banyak yang sia-sia juga. Gitu. Iya. Ya mungkin Seth, dalam kita sudah bergerak sama dakwah gitu kan, Red. Pastinya kita menemukan tantangan-tantangan tersendiri saat dalam dakwah gitu kan, Seth. Mungkin apa tantangan terbesar antum saat mulai berdakwah atau baru memulai dakwah atau kemudian di tengah-tengah dakwah begitu, Seth? Tantangan terbesar. Ya, tantangan terbesarnya adalah mengatur diri sendiri. Wow, Itu dia. diri sendiri. Kalau kita bilang dakwah menyampaikan, retorika bisa diatur. Iya, benar. Kalau dibilang dakwah itu mengumpulkan orang, kalau ada pemikatnya orang datang. Ya. Orang lagi lapar, kasih makanan, datang Pasti mereka. datang ya. Benar-benar. Atau ada kesukaannya apa, hadirkan apa yang disukai, orang akan suka, kan gitu. Iya. Tapi yang penting adalah mulai dari diri kita ini. Ya, dari diri kita. Jangan sampai kan ada ria, ujub, sum'ah, takabur. Nah, makanya tadi guru-guru kami mengajarkan, kau hadapi satu orang, mau 1.000 orang, mau 100.000 orang, dakwahmu tetap dakwah. Tidak boleh membeda-bedakan, majelisnya mau di pinggir sungai, mau di tengah laut, mau dimanapun, yang kau sampaikan adalah risalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi membangun keikhlasan. Adapun mad'u kita dengan segala keadaannya, ya memang begitu. Dan ini belum apa-apa tantangannya dengan di masa Rasulullah SAW. Saya tidak pernah dilempari batu, tidak pernah dibuat lapar, bahkan sekarang enak naik pesawat, datang dijemput premium. Cepat nyampenya saya. Cepat nyampenya, di mobil kita santai tidur. Maaf-maaf kadang disiapkan segala sesuatu. Tapi insya Allah itu jangan menjadi tujuan. Iya. Kadang disitulah ujiannya. Merasa dipermudah itu bisa menjadi ujian buat kita. Tantangannya di situ. Iya. Maka berbahagialah dengan keadaan apapun yang dijumpai. Itulah bagian dakwah kita. Jadi kalau melihat dari mad'u dan lingkungannya, saya belum merasakan sesuatu yang menyulitkan dan memberatkan. Ya, segala sesuatu bisa menjadi pembelajaran untuk memperbaiki. Segala sesuatu bisa menjadi tantangan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Memandangnya, pandanglah bahwa Allah yang menakdirkan dan mengatur segalanya. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah dan tidak ada yang terjadi kecuali atas pengetahuan dan kehendak Allah. Lalu pandanglah segala sesuatu ini adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dan pandanglah manusia ini umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada adalah kan kita belajar dari Rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Harapannya keimanan meningkat, harapannya keimanan kuat. Sehingga yang ada adalah kitanya yang berjuang. Begitu akhir. Nah kan
ngomong sudah dakwah tadi kan udah jauh tentang masalah terbesar yang antum hadapi kan, itu diri sendiri Zat. Iya. Nah kemudian tuh mungkin ada cara Zat untuk menjaga keikhlasan kita dalam dakwah Zat. Ya. Biar dakwah tuh tetap terus menyiarkan dakwah walaupun di pelosok manapun gitu Zat. Cara menjaga keikhlasan kita. Kalau bicara materi ya, ini ngomong materi dulu karena manusia nggak jauh dari materi. Iya ya. Guru kami mengajarkan, kalau kau pergi kemana-mana, bawalah uang di kantongmu. Bawa uang. Zat. Ya, kalau nggak ada uang bawa kartu ya. Sekarang udah pakai kartu Zat, tinggal gesek. Ya, urusan isinya berapa urusan belakangan. Artinya apa? Jangan pernah berharap dari orang lain. Kau merasa cukup bahwa apa yang ada di kantongmu, insya Allah dengan izin Allah bisa cukup untukmu. Jadi nggak berharap diberi. Iya. Karena salah orientasi dong. Kalau kita mendatangi tempat dakwah ingin mendapatkan sesuatu. Nah, bawalah di kantong. Ini cuma pelajaran sederhananya, bawa di kantong. Saya bawa juga lah. Jadi artinya seperti itu kurang lebih. Ini bicara materi. Jangan berharap dari situ. Jadi kita ini tidak meminta, tapi kalau diberi tidak nolak juga. Gitu. Rezeki Zat. Ya rezeki. Dan nggak ada salah ngasih rezeki kan? Iya benar. Kenapa? Itu rezeki kita. Kemudian yang kedua, tadi memandang sedikit banyak orang bagus, mungkin biasa tempat, pandanglah sama. Ya. Bahkan ingatlah bagaimana ketika Rasul dan para sahabat berdakwah, berdarah-darah, kesulitan, bahkan berkorban dengan hartanya sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan. Maka apa? Ketika kita berada di tengah keramaian, segera ambil posisi. Segeralah dalam keheningan, orang lain tidak lihat, orang lain tidak tahu. Yang paling gampang apa? Di tengah malam. Nggak perlu pakai di-share, nggak perlu pakai di-update. Cukup kita dan Allah. Disitulah merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, ya untuk membangun keikhlasan, sering-seringlah datang kepada orang yang maaf lebih rendah dari kita dalam hal katakan dunianya. Mengajarkan kita bersyukur kan? Iya benar. Ya, kita hari ini masih punya semangkok. Mungkin orang lain cuma setengah mangkok. Kita punya setengah mangkok. Orang lain di bawah kita lagi. Mungkin mangkoknya nggak punya. Iya. Misalnya begitu, memandang urusan itu. Tapi urusan ibadah, urusan kedekatan dengan Allah, datanglah ke orang-orang alim. Datang ke orang-orang soleh. Sehingga apa? Kita merasa kita ini bukan siapa-siapa. Dan bukan apa-apa. Jadi jangan merasa sombong. Sudah deretan gelar. Kan banyak yang gelarnya panjang tuh. Ya, Iya, berteret. Ya. Sepanjang mana namanya. Sampai susah nyebutnya. Iya. Gitu ya. Kemudian ada juga yang merasa sudah, kalau kemana-mana disambut orang. Dielu-elukan. Dilayani. Biasa aja. Iya. Biasa aja. Artinya apa? Kita belajar dari orang yang lebih tinggi kedekatannya dengan Allah. Tapi juga memandang dunia, seringlah tengok ke bawah. Nah, kenapa? Sehingga kita tidak merasa lebih dari siapapun. Ya, kecuali kita terus berupaya membangun ketakwaan. Kan nggak ada yang lebih mulia daripada orang yang takwa. Iya, benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan yang jamaahnya banyak, followernya banyak, akunnya sudah centang biru. Centang biru, Pak. Udah jutaan. Kan bukan hanya itu. Iya. Itu fadl dari Allah ya. Iya. Tapi bukan tujuan utama segala-galanya. Tapi bagaimana kita merasakan kenikmatan dalam penghambaan diri kepada Allah. Nah, oke. Mungkin kan kita lihat anak-anak muda sekarang kan ya adalah sudah niatnya mungkin saat men-share dakwah, men-share video-video baik gitu kan. Nah mungkin bisa motivasi Zat. Kayak misalkan pesan atau motivasi antum untuk generasi muda yang terjun ke dunia dakwah Zat. Ya, dakwah itu tidak perlu jadi pintar dulu. Tidak perlu terkenal dulu. Nggak perlu udah sangat baik dulu, enggak. Boleh jadi dari dakwah itu insya Allah menghantarkan kita untuk menjadi baik, bahkan semakin baik.
Kenapa? Tadi kita men-share sesuatu misalnya yang baik. Ternyata itulah yang sedang dibutuhkan orang. Kan tidak jarang ya kita buka WA misalnya. Dapat sesuatu yang sedang kita cari. Jawaban dari pertanyaan. Atau sesuatu yang kita sudah lama merenungkan, memikirkan. Kok ini pas? Bisa jadi yang kita share sedang dinanti dan dibutuhkan oleh orang. Kan kita nggak perlu jadi alim dulu. Iya benar. Cuman nge-share doang. Yang penting ada kuotanya aja. Misal ya. Jadi berdakwahlah sesuai dengan kemampuan kita. Balighu anni walau ayat. Walaupun hanya satu postingan lah begitu kan. Yang kita anggap baik silakan. Tapi kalau yang meragukan, kita sendiri rasanya ragu dengan kalimatnya. Ragu dengan kontennya. Lebih baik ditahan dulu sampai kita yakin. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan sampai kau tidak ragu lagi. Nah, itu menjadi catatan. Jadi jangan semua di-share tanpa kita sendiri meyakini. Tapi kalau yakin, insya Allah ada kebaikannya. Bahkan jangan lupa, boleh jadi sebelum nge-share nih, baca dulu sholawat. Ya kan? Jangan lupa baca basmalah, atau dari ta'awud, basmalah, sholawat, share. Insya Allah menjadi manfaat. Ya, dan jadi kita tidak tahu nanti kemanfaatannya siapa yang menerima, siapa yang kemudian meng-share lagi dan sebagainya. Jadi ini buat kita siapapun, insya Allah selama itu kebaikan, jalankan kebaikan itu, tebarkan kebaikan itu, insya Allah membawa manfaat. Oke. Nah, yang terakhir Ustaz ya, ini kan antum dari sebagai penerus azikra Ustaz. Gerakan zikir memiliki tempat yang sangat penting dalam dakwah. Nah gitu kan, dalam azikra itu kan memiliki peran penting ya gitu kan. Mungkin bagaimana zikir itu dapat menjadi media dakwah kita yang kuat dalam menjaga hati dan jiwa umat gitu Ustaz. Ya. Nah itulah yang saya belajar di Darul Arifin. Jadi begini, kalau zikir disebut sebagai gerak hati, gerak lisan yang nanti mengarahkan kepada amal. Ya. Dulu guru kami, Allah yarham Kiai Haji Muhammad Habib bin Ilham itu menggambarkan begini. Dari zikir, insya Allah menghantarkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dari sunnah, insya Allah melahirkan dan menghidupkan akhlak mulia. Dari akhlak mulia itu mengantarkan jiwa-jiwa pendakwah. Orang yang berdakwah pasti senang berjihad. Orang kalau berjihad, apa tujuannya? Allah. Maka dari zikir ini menghantarkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melakukan aktivitas yang membuat Allah ridho, Allah senang. Nah, maka dari zikir inilah dulu bahasa beliau begini. Kalau debat kita keilmuan, bisa debat sana debat sini. Zikir kan menyebut Allah. Tinggal duduk. Modalnya apa? Zikir. Pakai alat banyak nggak? Nggak juga kan. Kalaupun pakai tasbih kan hanya bagian dari alat. Tapi udah merenung, mengingat, menyebut, nah, itu sudah zikir sudah. Nggak perlu pakai tempat yang mahal, yang mewah, nggak perlu pakai alat macam-macam. Menghubungkan, inilah kemudian sudah dijawab oleh Allah kan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Coba mau beli di mana itu ketenangan? Punya uang sebanyak-banyaknya, beli ketenangan. Siapa yang jual? Nggak ada sih. Nggak ada. Maka zikir ini menghantarkan pribadi-pribadi yang insya Allah mendapatkan ketenangan. Nah, dari ketenangan itu membangun semangat ibadah. Semangat ibadah insya Allah menghantarkan kehidupan sosial yang baik. Kehidupan sosial yang baik pada akhirnya berharap bukan hanya 1, 2, 3, satu keluarga, kelompok. Inginnya semua dalam kebaikan. Nah, maka dari zikir ini, sekali lagi kita menyebutnya menjadi harokah. Ya, zikirnya zikir harokah, gerakan. Bukan hanya diam, merenung, diam saja. Tidak. Action itu sesungguhnya zikir. Ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, ya itulah namanya zikir. Az-zakir huwa al-muti'. Seorang penzikir sejati adalah seorang yang taat kepada Allah. Buahnya, ya, apa
Ya dalam kehidupan kesehariannya, insya Allah dia baik dengan keluarganya, dia baik dengan orang-orang di sekitarnya, hatinya dilembutkan oleh Allah, punya kepedulian sosial, itulah buat dari zikir. Sehingga zikir ini, dan bukan hanya milik orang tua loh. Iya, milik semua. Kadang terkesan zikir kalau udah tua, di tempat tertentu, dengan kostum tertentu. Enggak, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Saat dia berdiri, duduk, berbaring. Dalam kata lain, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Idealnya. Iya. Nah, kita berproses untuk menjadi itu. Jadi jangan juga orang, dia udah zikir-zikir kok begitu. Proses. Kita nggak ada yang tahu dan nggak boleh menghina orang lain kan. Ya, benar. Jadi kita memandang, oh dia zikirnya masih sedikit, dia kok masih begini. Tinggal doakan saja. Kalau ada kekurangan, doakan. Ada kelebihan, senanglah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kelebihan orang tersebut. Ya mungkin situ. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf atas waktunya dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Diskusi yang penuh dengan hikmah ini tentunya memberikan banyak sekali pelajaran melalui dari pentingnya menjaga zikir, mengenai akhlak, membina akhlak, hingga peran pesantren dalam bentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Gitu. Kami berharap apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi bekal bagi kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memperkuat keimanan di tantangan zaman. Gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi setiap langkah dan perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf dan keluarga besar Az-Zikra. Terima kasih. Boleh kami mengundang? Allah boleh. Setiap bulan Ahad pertama kami masih melanjutkan majelis almarhum, yaitu di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Setiap bulan Ahad pertama. Jam 7 pagi sampai dengan selesai. Barangkali para pendengar bisa ketika lewat Bogor, mangga mampir. Kalau bahasa Sundanya mangga. Mangga mampir di Az-Zikra Sentul. Atau kapan saja insya Allah Allah jadikan kita berkeluarga bersahabat. Mungkin Zat, kalau misalnya kita pengen dengerin atau misalkan ada live streaming ya Zat? Ada Zat. Ya, nah mungkin bisa diakses beritanya di Az-Zikra Media Official. Az-Zikra Media Official gitu Zat. Di akun itu atau di YouTube-nya juga ada. YouTube-nya juga ada. Media sosial yang lain Zat? Facebook ada juga. Facebook juga ada. Ya, pokoknya Az-Zikra Media. Az-Zikra Media namanya Zat ya. Ya. Bukan yang lain. Bukan. Okay. Atau ada di Baba Syukur. Baba Syukur. Baba Syukur baik Instagram maupun di YouTube. Nah, boleh juga diakses di sana. Nah begitu ya, teman-teman yang mau pengen mencari gitu kan, atau misalnya lewat Bogor gitu, bisa mampir aja langsung ke Az-Zikra. Itu zikirnya setiap hari Ahad petang. Hari Ahad petang gitu ya. Ahad pertama. Oh Ahad pertama. Ya, setiap pekan Ahad pertama. Ahad pertama, ya Ahad memang pertama sih. Karena tanggalnya bisa berubah-ubah. Tanggalnya bisa berubah, yang penting di pekan pertama hari Ahad. Hari Ahad, pekan pertama hari Ahad. Mungkin gitu. Terima kasih juga para pendengar yang telah setia bersama kami di ruang podcast Darul Arifin Jambi. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan kekuatan untuk terus belajar, beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya host pada kesempatan saat ini, Zulkifli Rahmat Hidayat, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.